3 sudah 723.000. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Terus mereka bangun tuh kotanya tuh. Dari kota yang begini, sekarang jadi megah. Sementara di Palestina, nggak dibangun mereka. Uangnya buat beli roket. Loh, lihat orang Yahudi. Dari kota yang gersang, jadi metropolitan. Di Palestina, nggak dibangun beli roket. Ya, nih, semua. Zaman ini semua. Wah, serem ya. Oke, sampai sini dulu. Kita stop dulu, teman-teman. Ya, saya stop dulu recordingnya. Ya, recordingnya saya pause. Ya, teman-teman mau bertanya boleh. Saya ini ya. Luar biasa ya. Ya, teman-teman sudah bisa nyalakan mikrofonnya. Yang mau bertanya dari ini tadi ya. Lanjut lagi ya. Bobby. Silakan. Thank you Pak Paul. Ya, Pak Bobby. Ya, beneran. Sebenarnya hanya ini aja sih, mau apa namanya, cocokmologi. Di buku Khilafat terakhirnya Pak Paul itu kan, Abraham itu lahir tahun 1948 ya, kalau dimulai dari Adam. Dari Adam itu tahun 0 ya. Jadi tahun 1948. Kemudian Israel berdiri tentu saja dari Anno Domini ya, dari tahun nolnya apa namanya AD itu 1948 juga Pak. Bukan, itu hitungnya nggak begitu. Hitungnya nggak begitu. Saya harus buka dulu itu ya. Harus buka dulu sebentar. Saya harus cari karena ini saya ganti device, PDF-nya lagi hilang semua nih. Hitungnya nggak begitu. Itu Adam itu yang hitungnya 0 itu bukan 0 Masehi ya. Itu kalau Adam keluar dari Eden dihitung 0, bukan 0 Masehi itu, bukan. Iya, bukan 0 Masehi Pak. Apa namanya, Masehi kan dimulai dari Yesus Kristus ya. Itu kalau lihat di tabelnya itu kan 1948 tuh Pak ya. Bukan gitu, bukan. Lahirnya Abraham. Abraham itu lahir tahun 2000, kira-kira 2000 sebelum Masehi, 2100 sebelum Masehi. 2000, iya kalau di Masehinya, tapi kalau yang sebelumnya kan ada itu Pak, 1948 tuh. Bukan. Itu salah baca. Ntar saya harus buka. Nanti saya buka deh, nanti kita back lagi ya, supaya jangan bingung. Ya, kamu nggak salah baca, bro. Salah baca. Saya masih ingat, nggak begitu, tapi harus jelas saya tunjukkan. Nah ini gitu loh, katanya. Cara bacanya begini tabelnya. Ya, salah baca itu. Karena Abraham itu lahir 2100 sebelum Masehi. Intinya begitu. Ya. Iya kalau di tabel sebelahnya. Ya, itu salah baca. Kirinya, salah baca. Salah baca. Itu kamu salah mengartikan tabel itu, salah membaca tabel itu. Itu kan tabel, ada tahun-tahunnya. Ini set itu hanya pembanding dari berapa tahun dari Adam, berapa tahun dari Yesus mundurnya, berapa tahun majunya, tahunnya Yahudi tahun sekian, tahunnya ini tahun sekian, gitu. Tapi harus saya buka, harus saya cari dulu. Harus saya cari dulu ini. Iya. Supaya saya nggak salah jelasinya, itu tahun-tahun itu tabelnya. Ya lanjut dulu ya, sambil saya cari. Ya, Dalian Natolu. Ya, lanjut Paul Dere. Pak Paul Dere. Ya, Pak Dalian Natolu sudah siap? Ya. Ya, silakan. Baik, selamat malam, selamat Shalom, selamat hari Minggu buat semuanya. Tadinya saya mau menanyakan mengenai dari perjanjian baru sebenarnya, karena ini kan hari Pentakosta ya Pak Paul ya. Halo? Jelas nggak ya? Secara kalendernya Masehi, ini hari Pentakosta, tapi hari Pentakosta itu udah kemarin-kemarin. Safot itu udah kemarin-kemarin, kalau yang benar. Kita ini kan kalendernya udah ngawur, kalendernya gereja itu udah ngawur. Oke, baiklah. Saya masih boleh nggak kalau mempertanyakan tentang ini, tentang
ini Jangan, Roh kita Kudus fokus ini dengan dikatakan. Israel aja, tanah perjanjian aja. Israel aja, oke. Kalau mengenai Supaya Israel, fokus. oke. Tadi menyambung pertanyaan ini yang Pak Paul bilang sebenarnya bahwa pada periode yang tahun sebelum 48 yang Palestina itu yang menurut Pak Paul yang kosong ya. Tadi. Iya, terus. Halo? Terus saja. Nah, sekarang kalau ditanya begini saya bingung jawabnya. Kalau oke. jawab ya itu paling nggak suka saya. Suruh jawab iya atau nanti tiba-tiba endingnya apa gitu. Wah, saya dijebak nih, nanti saya nggak mau. Enggak. Jadi jangan Oke, tanya saya gini ya aja atau lah. tidak ya, nggak boleh. Jangan tanya saya benar atau salah ya. Pokoknya tanya sampai selesai, baru jawab. Jangan tunggu-tungguan karena kita antiannya banyak. Jadi jangan tunggu-tungguan. Tanyanya jangan begitu. Ya. Dan langsung tutup poin, jangan muter-muter, langsung jeder gitu loh. Nah, pertanyaan saya karena ini aja capek lah. Dengerinya capek juga. Iya, pertanyaan saya gini aja lah. Di waktu Abraham mendapat seperti perintah dari Tuhan di Alkitab itu kan, ya untuk itu kan dari Ur ya, dia akan pergi ke Kanaan gitu ya, di Palestina gitu ya, yang sekarang Palestina. Itu kan waktu itu kan di Alkitab itu juga ditulis sudah ada di situ orang Het dan orang Amori kalau tidak salah. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ya mohon maaf ya kalau saya, artinya kan Tuhan menyuruh Abraham ke sana, tetapi orang sudah ada gitu loh. Ini yang terkadang timbul pertanyaan pada saya, itu saja Pak. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan itu aja. Ya, kalau orangnya sudah ada kan memang mau dibinasakan orang-orang itu. Orang-orang Kanaan, kalau kita baca di Kejadian sebentar. Kejadian 8 atau Kejadian 9 itu ya. Yang Nuh itu, ceritanya Nuh mabuk minum anggur, terus Sem sama Yafet dia tutupin. Tapi Ham kan bikin salah ceritanya. Tapi lihat yang dikutuk, terkutuklah Kanaan. Loh, Ham yang bikin salah, yang dikutuk Kanaan. Nah, ternyata di dalam midrasnya orang Yahudi, ternyata itu kesalahannya itu dalam begini. Ham itu dibilang membuka aurat bapaknya, itu yang dimaksud adalah tidur sama istrinya Nuh, sehingga lahirlah Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah anak hasil incest. Dan jadi orang yang jahat-jahat sekali. Di zaman itu, kalau anak-anak yang tidak normal, itu jahatnya minta ampun. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Kanaan memang jahatnya minta ampun. Kalau tadi kan disebut terkutuklah Kanaan. Nah, kalau kita lihat Kejadian 6, maka anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Dan lahirlah bangsa-bangsa raksasa. Dan kecenderungan hati mereka selalu jahat. Nah, orang Kanaan itu jahat sekali. Dan zaman itu kan belum ada Taurat, belum ada hukum. Ya, betul. Nah, makanya di mana? Ya dibunuh. Sekarang kita jangan bicara Tuhan. Nah, kita bicara Abraham sedang berhalusinasi tentang dewanya. Coba kita berpikir rasional. Abraham berhalusinasi bahwa itu dewanya dia berjanji kepada dia bahwa itu akan menjadi punya dia. Sama seperti saya nih, pergi ke Eropa, aku akan berhasil pergi ke bangsa-bangsa. Anggap aja saya berhalusinasi dah. Tetapi kan saya melakukan sebuah strategi, ya kan? Saya membangun YouTube saya, ya kan? Saya bekerja di sebuah yayasan, saya connecting dengan orang-orang Eropa, saya membangun pelayanan saya membangun sekolah teologi ya. Itu semua kan dengan satu tindakan rasional kan? Bukan terus tunggu ilham, celing, terus saya bikin celing, wah kayak ilham begitu, kayak apa ya? Kayak saya kayak robot begitu loh. Saya mendengar, terus saya bilang kan nggak begitu. Tetap saya saya jalan dengan satu iman, keyakinan, faith terhadap ya pokoknya faith. Terserah kalau kita orang Kristen ya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang-orang bukan Kristen, dia percaya dengan dirinya sendiri atau dengan satu tuntunan pokoknya. Kalau saya orang Kristen, saya percaya pada Yesus. Dan saya jalankan, saya bikin sekolah teologi, saya punya kelas-kelas mengajar, sehingga hidup saya bisa cukup di sini. Dan bahkan kemudian ya saya bikin ulah. Ya kan jadi terkenal sekarang seluruh dunia. Nah, itu semua adalah apa? Sebuah strategi bukan? Strategi. Ya kan? Semua kan kita rencanakan dengan baik. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita gagal untuk sukses, kan bilang begitu kan. Abraham merencanakan dengan baik, termasuk waktu pergi ke Mesir, ya, dan termasuk waktu dia memberkati anaknya si Ishak, terus si Ishak memberkati Yakub, bukan Esau. Itu semua ada di dalam satu kairos dan satu kronos. Nah, kemudian
waktu mereka Abraham dijanjikan kan sudah ada orang-orangnya, tapi ini kan orang-orang Iya. jahat semua. Bayangin, Abraham sampai ketakutan ya sama si Firaun ketika dipanggil sama Firaun gara-gara naksir sama Sarah. Iya. Ishak juga ketakutan waktu si siapa Abimelek itu ya mau naksir sama si Ribka. Ya, sama. Ya kan, ngakunya apa itu saudaraku, ya memang saudaranya, Ribka kan memang saudara sepupunya. Iya, iya. Ini nggak bohong juga saudaranya. Tapi kenapa takut? Karena zaman itu kalau kepengin ambil, wah itu jahat sekali orang-orang situ. Jadi pokoknya siapa kuat pokoknya. Bayangin di Sodom dan Gomora ada tamu, ayo keluarin sini biar kami pakai, ya kan? Biar kami pakai disodomi maksudnya kan? Ini 2 orang mau disodomi, bayang zaman itu. Bukan zaman ini loh, zaman itu dipaksa loh, mau diperkosa itu 2 orang itu. Disodomi sama orang-orang di Sodom dan Gomora ini. Ini kan jahatnya minta ampun orang-orang ini kan, dan di sekeliling saya di situ. Nah itulah sebabnya ini apa? Ketika mereka kembali ke Kanaan, mereka tahu kalau mereka nggak bunuh ini orang. Sekarang jangan bilang ada spiritual begitulah. Sekarang ini orang-orang 2 juta ini mau kemana? Masa mau tinggal di padang gurun? Mereka mau pergi Kanaan sesuai tempatnya Abraham. Waktu mereka balik, ya mereka ngadepi musuh-musuh. Dan ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka harus ketemu sama orang-orang ini. Dan orang-orang ini jahat. Jadi bagaimana caranya? Ya serang atau diserang? Gitu. Tetapi kan Kembali lagi saya agak tanya lagi mengenai Abraham tadi. Tapi waktu dia mau menguburkan Sarah, ya, kan dia beli juga tanah di situ. Kan dia sudah ada di situ. Kenapa dia beli tanah lagi? Itu bukannya sudah, artinya sudah milik dia seperti itu. Artinya kan dia juga, ya baiklah artinya dibelinya ke orang Het kalau tidak salah dibelinya gitu loh. Iya. Memang harus dibeli. Dan semua tanah-tanah itu kan dibeli sama Abraham. Makanya kalau kita lihat di kejadian berapa itu yang dibilang Sarah tinggalnya di Kiryat apa itu di Kiryat itu, terus si Ishak tinggalnya di Beersheba. Karena setiap kali mereka punya tanah harus ada yang tinggal di sana. Kalau enggak diserobot sama orang. Ya kan? Diserobot. Makanya si Sarah tinggalnya di sana, si ini tinggal di Beersheba. Nah itu caranya begitu, cara mereka memperluas wilayah mereka dengan cara begitu. Kayak orang punya bisnis, satu di sana, satu di sini. Sana kudu yang nungguin, kalau enggak diserobot sama orang diambil. Karena zaman itu nggak ada polisi, nggak ada hukum kan. Nah sementara di sana tunggu ada bosnya, siapa Sarah, ada pengawalnya. Sementara Ishak diajarin, ya kan, diajari bisnis lagi. Seperti begitu. Jadi memang harus seperti itu zaman itu. Dan waktu itu dibayar, waktu makamnya itu, supaya jangan nanti serobot. Karena makam itu kan nggak mungkin dia nungguin makam itu terus kan, jadi dia harus pergi. Ya. Nah ini ada saksinya. Enggak buat kamu aja, enggak, pokoknya ini ada saksinya ini. Supaya jangan diserobot. Walaupun sebetulnya mereka kalau nggak bayar pun nggak apa-apa, suka-suka mereka. Tetapi kalau nggak dibayar suatu ketika diserobot. Tapi dengan adanya saksi, dengan adanya ini, maka nggak bisa diserobot. Gitu. Oke, baik. Makasih. Penguasanya seperti itu zaman itu ya. Ya, makasih. Oke, lanjut dulu ya. Ini Pak Paul Dere sudah siap, Pak Paul Dere? Ya, siap, Pastor. Ya, Pak Paul Dere. Salam semuanya. Ya. Pastor, saya lupa tuh ya, di Ulangan apa di mana. Memang sejak era Musa ini kan banyak hukum-hukum yang mengatur orang Israel ya. Karena memang sebelum mereka keluar dari Mesir tuh kan, waduh, orang Israel tuh benar-benar dalam kondisi ya pokoknya kacau lah ya, artinya secara pribadi, secara warga itu mereka karena jadi budak. Jadi ya situasinya bisa kita bayangin lah. Tapi setelah Musa mendapat Torah, maka orang Israel itu makin tertib, makin bagus ya kan. Nah, cuman yang saya mau tanya, apakah saya lupa itu mengenai kutuk dan berkat itu, Pak Paul. Ada kan di Ulangan apa di mana itu? Ulangan 28. Jadi ya saya mohon dijabarkan aja, Pak Paul. Apakah nanti terserah Pak Paul sekarang atau kapan lagi? Terima kasih, Pak Paul. Ya, nanti kapan-kapan. Kita fokus saya sana. Cuma itu aja, Pak Paul. Terima kasih, Pak Paul. Iya, nanti kita ke sana ya. Oke, Ya, Ilham, lanjut. Sebentar. Saya mau tunjukkan tadi Pak Bobi ya. Pak Bobi mana nih? Balik lagi ya.
Nah, ini saya berhasil ketemu nih filenya nih. Untuk saya save di Google Drive. Mana nih? Ini ya yang dimaksud ini nih ya tadi. Nih, Iya, Pak Paul, yang ini. lihat ya. Ini kan kronologi Alkitab. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngelihat dari yang ini, hitung dari Adam. Kalau Adam keluar dari Eden dianggap tahun 0 tahun, dianggapnya loh ya. Iya. Ya, tetapi kan ini kan anggapan dari hitung dari Adam. Jadi Abraham, dan mana caranya? Maka Abraham itu 1948 tahun dari Adam jaraknya. Jaraknya loh, Jaraknya. jaraknya atau lamanya. 1948 tahun dari Adam. Tapi Abraham itu lahir tahun 2166 BC. Dan Abraham itu umurnya 175 tahun, matinya tahun 1991 BC. Gitu. Ini jadi yang dihitung itu tahun yang BC-nya atau yang di BC-nya sebelah kiri dong. atau sebelah Ini kanan? kan tahu berapa tahun dari Adam. Yang di atas ini kan berapa tahun dari Adam. Set itu 130 tahun dari Adam, Enos 235 tahun dari Adam, dari nol, dari Adam ke keluar dari Eden itu loh. Tapi Iya, kalau iya, iya. hitungannya Adam keluar dari Eden itu 4114 BC. Kan hitungnya mundur, Iya, iya. ya kan? No. Kalau Adam umurnya 930 tahun, maka Adam meninggal tahun 3184 BC. Gitu ya. Exodus itu tahun 1446 BC. Ya. Oh, final Masehinya ini hanya ini apa namanya pengurangan dari ini ya, Iya, dari dikurangi 1446 dikurangi. hidupnya Kecuali dia ini ya. saya salah ya. Ini maksudnya dalam 400 tahun ini. Bukan 40 tapi 400. Gitu Oke. ya. BC apa, Pak? Apa? BC apa maksudnya? Before Christ. For Christ. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini 0 Masehi nih. 0 Masehi kenapa enggak ini Pak ya? Kenapa enggak ini kan Yesus itu kan 4 lahir BC. before ya? 4 before Karena Christ. asal usulnya, ini kan Masehi ini kan yang hitung kan berdasarkan Julian. Oh ya, Terus Julian diganti jadi Gregorian. Makanya Ya. mundur 4. 0, Yesus itu lahir tahun 0 Masehi, itu berdasarkan Julian. Begitu dihitung ulang sama Gregorian, ternyata salah hitung. Yesus itu lahir tahun 4. Oke. Itu 4 sebelum Masehi. Gitu. Makanya terus kacau nanti tahun-tahunnya segala macam agak kacau nanti. Coba agak ke atas Pak Paul. Mau tanya tentang apa? Saya mau nanya, tapi Ya. masih teman-teman dulu lah. Lihat dulu agak dari Adam tadi. Mungkin ikut antrian dulu ya, supaya jangan lompat. Betul, betul. Cuma mau lihat lagi. Nggak apa-apa. Ini jangan juga ini biar lompat dulu ya. Oke, Pak Ilham silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Paul. Ya. Selamat malam saudara-saudara semua, baik Pak edisi Paul. maupun di YouTube. Ya. Mengenai kisah pasal 21 terutama ayat 21 tadi, yang mana Bapak tadi menerangkan bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi yang Kristen masih melakukan hukum Taurat atau adat istiadat demi untuk menunjukkan identitas daripada bangsa itu. Nah, kalau saya pertemukan dengan kondisi orang anak-anak Kristen, terutama umumnya di Indonesia ini, Pak, itu kan masih banyak melakukan tradisi-tradisi atau kultur-kultur budaya yang ada, seperti
mungkin tradisi orang Batak untuk menikahkan anak, orang Jawa atau orang-orang suku yang lainnya itu kebanyakan masih melakukan tradisi-tradisi. Tapi tolong garis bawahi ya, yang Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi masih melakukan tradisi itu hanya untuk menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka adalah budaya dari asal-usul bangsa atau suku ini. Nah, menurut pandangan Pak Paul itu masih selaraskah dengan zaman-zamannya itu dengan zaman sekarang ini, Pak? Demikian, Pak. Maksudnya selaras bagaimana? Maksudnya itu masih sepadankah gitu, masih layakkah kita menjalankan tradisi-tradisi itu, Pak, demi untuk menunjukkan identitas dari satu ras tadi? Loh, kekristenan itu sangat kontekstual sekali loh. Kekristenan itu sangat kontekstual sekali. Jadi contoh ya, kekristenan yang kalian yang ada di Indonesia itu adalah dua pilihannya. Kalau nggak Kristen gaya Eropa, ya Kristen gaya Amerika. Ya kan? Artinya kalian itu sedang melakukan budaya Amerika dan budaya Eropa. Sedangkan kekristenan itu bisa masuk ke budaya Yahudi. Masuk kayak tadi, Yakobus tadi di Kisah Rasul 21. Mereka jadi orang Yahudi loh, mereka melakukan Taurat loh. Tetapi orang-orang Yunani, mereka tetap dengan budaya Yunani. Hanya mereka berhenti 4 hal itu nggak boleh lakukan, bercabul, makan berhala, tadi ya makan darah, kesepakatan, konsensusnya mereka. Tetapi mereka sangat kontekstual sekali. Dan pada kenyataannya sekarang kekristenan di seluruh dunia itu berasal dari budaya Eropa dan budaya Amerika. Nah, kecuali punya saya, yang alirannya saya, beda sendiri. Karena saya meninggalkan semua ritual dan simbol itu. Anggap ya. Jadi kalau teman-teman yang orang Tionghoa mau cengbengan ya boleh saja. Cuman jangan doa sama mayat. Ngapain doa sama mayat? Ya kan? Doanya sama Tuhan Yesus. Terus memberkati orang-orang yang masih hidup. Bukan doa sama engkong. Engkong sudah mati, engkongnya jangan nggak selamat, apalagi yang engkongnya yang matinya bangkrut. Sambar geledek. Diajak ke sambar geledek, kita mau minta tolong sama dia, misalnya begitu kan. Ini bukan menghina, tapi ya jelas ya, jangan mintalah sama Tuhan. Minta keselamatan itu bukan sama engkong, sama emak, sama Tuhan Yesus. Nah, Anda yang dari Kejawen, bekas Kejawen atau bekas orang Jawa, Anda kan punya satu suro, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus, bukan sama Roro Kidul. Itu. Jadi harus dibedakan. Jadi Anda yang orang-orang dari Dayak, punya tradisi Dayak, ya lakukan, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus. Baik, Pak. Baik. Terus yang di Toraja yang potong kerbau kemarin, ada yang tanya potong kerbau, ya potong kerbau lah, tapi jangan buat arwah-arwah, tapi buat masyarakat diakonia supaya semua makan enak, begitu loh. Jadi harus dirubah mentalitasnya kita. Dan sebetulnya budaya-budaya itu dulu diajarkan tuh demi kebaikan masyarakat. Nah kemudian dijadikan klinik-klinik itu, gitu ya. Iya, Gitu ya, iya, Pak baik, Ilham Pak. ya. Baik, Lanjut makasih dulu nih. Bapak. Ya lanjut dulu, Pak Bang Sanggam, silakan. Ya, shalom Pak. Langsung Shalom. aja. Kasihan juga ya Pak orang Israel sebenarnya Pak melihat perjalanan mereka. Tapi justru di situ keunggulan mereka terbangun lewat kerasnya hidup dan penderitaan mereka, lewat tiap budaya dan pengetahuan yang mereka dapat dari tiap suku bangsa di mana mereka diserakkan, sehingga membentuk gen pintar dan diturunkan. Kemudian, dan mereka pernah berkata bila darah mereka ditanggungkan pada mereka terkait penyelipan Yesus, ya akhirnya digenapi Pak, kan mereka yang buat itu. Yang ketiga Pak, cocokmologi kalau ini. Nenek moyang saya ada kebiasaan dulu sebelum kekristenan masuk, ibadah pada hari Sabtu tidak makan darah dan babi, perkawinan ideal mengawini anak paman layaknya Laban cerita di Alkitab, dan masih banyak yang sangat mirip dengan Yahudi kuno. Pertanyaan saya, apakah mungkin pada saat itu dari Asia Tenggara khususnya Batak diproselitkan pada mereka Pak? Demikian Pak. Belum tahu. Tapi memang isunya kan, mengapa orang-orang budaya Batak hampir seperti orang Yahudi? Ya kan cara menyebutnya segala macam ya kita nggak ngerti. Tapi kan dari no mention yang kenalin. Tapi kalau memang waktu saya ada di Irian itu ada isu ada di pulau antara Maluku dengan Irian itu katanya itu orang Yahudi, yang tahu itu orang Jerman. Orang Jermannya baru meninggal beberapa tahun yang lalu.
Nah, waktu saya ketemu, oh baru meninggal tahun lalu. Tapi waktu itu risetnya katanya ada di Universitas, apa itu universitas apa yang di Maluku, yang di Ambon? Ada satu universitas itu di situ. Timurah. Timurah, katanya di situ. Nah, dia catatnya di situ, katanya itu hasil penelitian orang Jerman, tapi dia disuruh laporan sama itu, tapi dia nggak mau, disuruh mapping orang Yahudi di seluruh dunia.